Video kali ini berkisahkan tentang seseorang yang dianggap remeh oleh semua orang. Semua orang menganggap dia sebagai pecundang yang lemah dan menyedihkan karena dia hanya bisa menilai barang. Tetapi dia dilatih oleh sage terkuat di dunia. A adalah pecundang tak berguna yang hanya berfungsi sebagai pembawa barang bagi dua petualang. Sementara pendekar Playbau dan penyihir, TikTok, bertarung melawan seekor tikus raksasa. Dia hanya diam di belakang, menunggu kesempatannya. Para petualang dengan cepat mengalahkan tikus itu dan kemudian memberitahu A bahwa sekarang gilirannya untuk menemukan sesuatu yang berharga dari bangkai tersebut. Mereka memperlakukannya dengan buruk karena kelas pekerjaannya sebagai penilai barang. Dan A bahkan tidak bisa mengeluh karena dia tahu mereka benar. Di dunianya, seorang anak diberikan kelas pekerjaan oleh Dewi Cahaya saat lahir. Sementara Dewi Kegelapan memberi mereka sebuah keterampilan. Keterampilan itu dapat berkembang melalui kerja keras dan pengalaman, tetapi kelas pekerjaan tidak akan pernah berubah. Di puncak daftar, ada pekerjaan langka seperti ahli strategi dan jenderal yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Di bawah mereka, ada pekerjaan umum tingkat tinggi yang sebagian besar cocok untuk pertempuran. Dan di bagian paling bawah piramida adalah pekerjaan umum tingkat rendah, seperti pekerjaan A sebagai penilai barang. A berpikir dia bisa menghasilkan banyak uang dengan menemukan harta karun selama petualangan, tetapi kenyataannya dia hanya menjadi kacung bagi dua petualang tersebut. Dia menilai tubuh tikus raksasa itu dan mengetahui bahwa makhluk itu berperingkat F, tetapi giginya berperingkat D. Dia mencoba mencabutnya, tetapi bahkan mengangkatnya pun dia tidak bisa karena lengannya tidak memiliki kekuatan. Dia meminta bantuan pendekar pedang, Zord, tetapi Zord justru membentaknya dan menyuruhnya melakukan pekerjaannya sendiri. Zord berkata bahwa tugas A adalah mencari barang berharga dari bangkai, dan jika dia bahkan tidak bisa melakukan itu, maka dia sebaiknya keluar dari kelompok mereka. Zord melemparkan batu ke kepala A, yang membuatnya marah. Tetapi ketika Zord menendangnya karena berani menatapnya, A hanya bisa bertindak seperti pecundang dan meminta maaf. A tidak punya pilihan selain merobek tubuh tikus itu dengan tangan kosong. Sementara kedua petualang tersebut membicarakan dirinya dan kelas pekerjaannya. Mereka mengatakan bahwa satu-satunya alasan mereka membiarkannya bergabung dengan kelompok adalah agar mereka tidak perlu membawa bangkai monster ke guild untuk dinilai. Mereka bahkan mengatakan bahwa seharusnya berterima kasih kepada mereka atas kesempatan itu. A tahu bahwa dia harus terus bekerja sebagai petualang untuk menjadi kaya. Jadi dia menelan rasa frustrasinya. Sama seperti dia menelan yogurt pamannya. Dia terus mengikuti Zord dan penyihir perempuan, Jalene, yang tiba-tiba menemukan bangkai monster kuat yang disebut Hellhound. Mereka menganggap ini hari keberuntungan mereka karena bagian tubuh Hellhound bisa dijual dengan harga tinggi dan segera menyuruh A untuk bekerja. A mengatakan kepada mereka bahwa situasi ini mencurigakan karena Hellhound seharusnya tidak ditemukan di lantai ini. Tetapi mereka menyuruhnya berhenti berpikir di luar kapasitasnya. Mereka mendorongnya ke bangkai tersebut, dan saat dia membongkarnya, mereka melihat ada bangkai lain di kejauhan. Dengan penuh semangat, mereka menyuruh A menilai bangkai itu dan mengambil semua bagian berharga darinya juga. Namun, A panik karena menurut peta yang diberikan oleh guild, bagian ini tidak aman. Dia mencoba meyakinkan Zord bahwa dia merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Tetapi si brengsek itu menyuruhnya berhenti bersikap seperti pengecut jika dia ingin mempertahankan pekerjaannya. Zord bahkan mengancam akan mengusirnya tanpa bayaran jika dia berhenti sekarang. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka mencapai bagian lain dari Dungeon dan menemukan bangkai-bangkai Hellhound berserakan di mana-mana. Zord dan Jalene mengira mereka menemukan harta karun. Tetapi hanya A yang menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan. Dia meminta mereka untuk berpikir lebih jauh. Karena jika ini adalah perbuatan seorang petualang, maka mereka pasti sudah mengambil semua bagian berharga dari Hellhound tersebut. Sayangnya, Zord yang penuh dengan energi kecil tak berguna itu tidak bisa memahami logika. Dia menyuruh A untuk diam. Tiba-tiba, A menunjuk ke arah gerombolan Hellhound yang datang mendekat, dan semua orang membeku karena ketakutan. A melihat darah di rahang Hellhound dan menyadari bahwa Hellhound yang mati sebelumnya adalah korban perang antar kelompok. Kedua petualang itu langsung ketakutan setengah mati karena mereka bahkan tidak bisa mengalahkan satu Hellhound pun, apalagi melarikan diri dari mereka. Zord tiba-tiba mendapat ide dan memberitahu Jalene bahwa mereka harus menggunakan A sebagai umpan. A panik mendengar ini, tetapi dia tidak bisa membela dirinya sendiri karena Jalene langsung menyerangnya dengan mantra lumpuh. A jatuh ke tanah, tidak mampu menggerakkan satu otot pun. Sementara dua bajingan itu melarikan diri setelah mengejek para Hellhound. A kini benar-benar dalam keadaan linglung. Tetapi saat Hellhound mulai menggigitnya, rasa sakit itu menyadarkannya kembali dan menghancurkan efek kelumpuhan. Dia menggunakan sebuah batu untuk mengusir Hellhound dan kemudian melemparkan makanan dari dalam tasnya untuk mengalihkan perhatian mereka. Dengan tertatih-tatih, dia mencoba melarikan diri melintasi Dungeon, tetapi dengan ngeri dia menyadari bahwa Zord dan Jalene telah memblokir jalan keluar. Beruntung, ada jalan lain di dekatnya, tetapi itu juga berujung pada jalan buntu.
Saat itulah A mendengar suara Hellhound yang semakin mendekat dan menyadari bahwa dia akan mati bagaimanapun juga. Dia mengutuk pekerjaan tak bergunanya yang membuatnya menderita sepanjang hidupnya dan berpikir bahwa jika saja dia tidak bermimpi menjadi petualang, dia bisa menjalani kehidupan biasa yang panjang. Namun, dia menyadari sudah terlambat untuk menyesali segalanya, lalu memutuskan untuk terjun dari tebing tanpa parasut. Karena itu akan jauh lebih tidak menyakitkan daripada dibunuh oleh Hellhound. Dia melompat dari tebing, memikirkan bagaimana dia hidup dan mati sebagai pecundang. Setelah jatuh dalam waktu yang terasa sangat lama, akhirnya dia menghantam tanah. Dia mengalami luka parah, tetapi belum benar-benar mati. Dan tiba-tiba, seorang gadis cantik dengan gaun putih muncul di hadapannya. Sosok gadis itu tampak berkedip-kedip, menghilang lalu muncul kembali saat dia berjalan mendekati A. Kemudian, dia mencium keningnya. A hanya sempat melihat sekilas wajahnya sebelum akhirnya jatuh pingsan. Ketika dia membuka matanya lagi, gadis itu sudah tidak ada. Namun, semua luka-lukanya telah sembuh secara ajaib. Dia menemukan dirinya berada di sebuah kolam kecil di dasar sebuah pohon raksasa. Ain mencoba menganalisis airnya untuk melihat apakah bisa diminum. Dan dia terkejut ketika mengetahui bahwa air itu adalah item peringkat S yang disebut Eagle Drops, yang dapat menyembuhkan segala luka atau penyakit seketika. Dia kemudian menilai pohon raksasa tersebut dan menemukan bahwa itu adalah IGD Dressel, atau pohon dunia, yang menghasilkan jumlah mana tak terbatas. A sangat terkejut karena satu-satunya pohon dunia yang diketahui oleh umat manusia telah layu dan menghilang sejak lama. Pohon dunia adalah satu-satunya sumber mana bagi semua orang. Tetapi meskipun telah menghilang, mereka masih bisa menggunakan mana. Hal ini membuat para cendekiawan percaya bahwa masih ada pohon dunia lain di suatu tempat, dan mereka telah berusaha keras mencarinya, tetapi tidak pernah berhasil menemukannya. A masih sulit mempercayai bahwa pohon dunia ternyata tersembunyi di bagian terdalam Dungeon ini. Dia menyadari bahwa pohon ini telah menyelamatkan nyawanya, lalu dengan lembut mengusap batangnya sambil mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, dia mendengar suara erangan lembut, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya, sehingga dia mengira itu hanyalah halusinasinya. Dia kemudian memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan menjelajahi Dungeon agar bisa menemukan jalan keluar ke permukaan. Sebelum pergi, dia menoleh ke arah pohon itu dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dari kejauhan, gadis yang sebelumnya muncul berusaha membalas ucapannya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. A terus berjalan ke dalam Dungeon, berpikir bahwa tempat ini pasti sangat sulit untuk ditembus, karena bahkan guild belum pernah mencapai bagian sedalam ini. Meski begitu, dia terus melangkah maju karena tidak punya pilihan lain. Untuk beberapa waktu, dia tidak menemui satupun monster, sehingga dia mulai lengah. Namun, tiba-tiba, sebuah serangan cepat memotong telinganya, membuatnya tampak seperti Van Gogh. A panik, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, serangan cepat lainnya memotong jari-jarinya. Dia kemudian melihat seekor monster peringkat S berdiri di depannya. Monster yang tidak memiliki banyak kekuatan serangan, tetapi kecepatannya luar biasa. Monster itu bahkan tidak memberi A kesempatan untuk melarikan diri dan langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. A mencoba merangkak kembali ke pohon, dan monster itu hampir menusuknya, tetapi tiba-tiba berhenti. A menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi dan menyaksikan Big Daddy dari semua monster muncul untuk mencabik-cabik monster itu. Seekor beruang hitam buas membunuh monster bermata itu, lalu mencakar wajah A, membuatnya hampir buta. A menjerit kesakitan, tetapi beruang itu kemudian menangkapnya dan meremas tubuhnya dengan erat, berusaha menghancurkan tulang-tulangnya. A yakin bahwa ini adalah akhir hidupnya. Namun, tiba-tiba, seseorang menyerang beruang itu dan membunuhnya dalam satu tebasan. A hanya bisa melihat siluet kecil orang yang membantunya dan mendengar mereka berkata bahwa mereka hanya datang untuk menolongnya karena seseorang yang spesial telah memintanya. A kehilangan kesadaran setelah mendengar itu. Saat dia terbangun, dia berada di dasar pohon dunia lagi, sepenuhnya sembuh dan dengan matanya yang terluka telah digantikan. Tiba-tiba, dia melihat gadis bergaun putih berdiri di depannya, tersenyum sambil memegang secangkir teh. A langsung terpikat oleh kecantikannya yang seperti dewi dan tidak bisa berhenti menatapnya. Namun, tiba-tiba seorang loli muncul di sampingnya dan menyuruhnya untuk berhenti berpikiran aneh tentang putrinya. A tidak mengerti apa yang sedang terjadi atau mengapa loli yang lebih rata dari grafik karirnya itu menyebut gadis itu sebagai putrinya. Loli itu menyuruhnya untuk berhenti bersikap kasar terhadap putrinya dan segera minum teh yang telah diseduh khusus untuknya. Dia bahkan hampir menuangkan teh itu langsung ke tenggorokan A, dan A terkejut karena rasanya sangat lezat. Dia kemudian mengetahui bahwa loli itu bernama Ursula, sang penjaga pohon dunia, dan gadis cantik itu, Yuri, bukanlah putri kandungnya. Ursula mengklaim bahwa dia sebenarnya tidak peduli untuk menyelamatkan makhluk rendah seperti manusia. Tetapi karena Yuri memohon padanya, dia datang ke Dungeon dan menyelamatkan A dari beruang itu. A masih belum bisa memproses fakta bahwa Ursula adalah penjaga pohon dunia. Ursula kemudian menjelaskan bahwa ada 9 pohon dunia di dunia ini,
dan masing-masing memiliki seorang penjaga yang bertugas melindunginya dari bahaya. Kemudian, Ursula menjatuhkan bom informasi pada A dengan mengatakan bahwa Yuri bukan manusia, melainkan roh dari pohon dunia itu sendiri. Sejak awal, Ursula telah mengawasi Yuri, sehingga Yuri menganggapnya sebagai ibunya. A berkomentar bahwa Yuri sangat cantik, dan Ursula langsung kesal karena dia menggoda putrinya. Dia bahkan mengancam akan mencungkil mata A yang sudah dia perbaiki dengan susah payah, dan itu mengingatkan A bahwa dia pernah terluka parah dan buta karena beruang itu. Ursula kemudian menjelaskan bahwa air suci dari pohon dunia telah menyembuhkannya, tetapi tidak bisa memperbaiki matanya yang hancur. Namun, Yuri ingin A bisa melihat lagi dan menjadi lebih kuat, jadi Ursula menciptakan mata khusus untuknya. A terkejut mendengar hal ini dan bertanya kepada Yuri mengapa dia begitu peduli padanya. Yuri menjawab bahwa itu karena cukup baik untuk berterima kasih padanya. Ursula kemudian menjelaskan maksud Yuri. Bahkan sebelum A datang, sudah ada banyak petualang lain yang jatuh ke tempat ini. Dan meskipun Yuri menyelamatkan mereka semua, tidak satupun yang berterima kasih kepadanya. Sebaliknya, beberapa dari mereka justru merusak cabangnya setelah mengetahui bahwa dia adalah pohon dunia. Karena itulah, Yuri menganggap bahkan kebaikan sekecil apapun yang diberikan A sebagai sesuatu yang sangat berarti baginya. A mengucapkan terima kasih karena Yuri telah menyelamatkan hidupnya 2 kali, dan Yuri mulai merona merah. Namun, Ursula memotong momen mereka dan menyuruh A untuk keluar dari rumah mereka sekarang karena dia sudah sembuh. Tapi Yuri menentangnya, mengatakan bahwa A akan berada dalam bahaya besar jika pergi dalam kondisi seperti ini. Dia memohon kepada Ursula untuk membantu A, bahkan sampai menangis. Ursula tidak bisa mengatakan tidak jika Yuri menangis seperti itu, jadi dia akhirnya memutuskan untuk melatih A sampai dia cukup kuat untuk meninggalkan Dungeon sendirian. Tanpa membuang waktu, Ursula langsung menyeretnya ke dalam Dungeon. Dan A mulai berpikir bahwa dia tidak akan selamat dari pelatihan ini. Mereka tiba di koridor yang gelap, dan Ursula menyuruhnya untuk melihat ke depan. A mengeluh bahwa tempat ini lebih gelap daripada masa depannya, dan Ursula langsung memanggilnya pecundang. Ursula kemudian menjelaskan bahwa mata kiri A sekarang memiliki kekuatan pohon dunia. Dan jika dia fokus, dia akan bisa melihat lebih jelas. A mencoba fokus pada mata kirinya sambil memikirkan Yuri, dan tiba-tiba dia bisa melihat segalanya sejelas siang hari. Ursula senang dengan hasil ini, lalu melempar batu ke monster bermata yang sedang tidur. Monster itu terbangun dan mulai mengamuk di dalam ruangan, dan Ursula mengatakan bahwa pelajaran pertamanya adalah menghindari semua serangan monster menggunakan skill appraisal-nya. A mengatakan bahwa skill appraisal tidak bekerja seperti itu, tetapi Ursula sudah muak dengan bocah bodoh ini yang menyerah sebelum mencoba. Dia memberitahu A bahwa mata rohnya bisa menggunakan skill appraisal dengan cara yang berbeda. A kemudian mencoba menilai monster bermata itu dan menemukan bahwa serangan selanjutnya akan menargetkan telinga kanannya. A senang bahwa dia bisa membaca gerakan monster, tetapi itu tidak banyak membantunya, karena monster itu tetap berhasil menyerang telinganya dan memotongnya. Ursula segera mendirikan penghalang di sekitar mereka, lalu menyembuhkan telinga A dengan air suci pohon dunia. Dia memberitahu A bahwa dia akan terus menyembuhkannya tidak peduli seberapa parah lukanya, yang berarti tidak ada jalan keluar dari pelatihan ini. Setelah itu, dia menghapus penghalang, dan monster bermata itu menyerang lagi. A menganalisis bahwa serangan selanjutnya akan mengarah ke kaki kirinya, lalu menggunakan skill appraisal lagi untuk mengetahui waktu serangan yang tepat. Berkat itu, dia berhasil menghindari serangan. Namun, saat dia dengan gembira memberitahu Ursula tentang kesuksesannya, monster itu menyerangnya dari belakang. Ursula memperingatkannya untuk tidak terbawa suasana hanya karena berhasil sekali, dan A pun menyadari bahwa dia benar. Selama 1 minggu penuh, A berlatih menghindari serangan monster. Sekarang, dia bisa menganalisis lokasi dan waktu serangan secara bersamaan, sehingga mampu menghindari semua serangan. Namun, setiap kali dia terlalu percaya diri, monster bermata itu selalu menyergapnya secara tiba-tiba. Seperti biasa, Ursula menyembuhkannya, lalu mengatakan bahwa dia telah lulus tahap pertama pelatihan. Kini, saatnya melanjutkan ke tahap kedua. Dia memberitahu A bahwa sekarang dia harus mengalahkan monster kelelawar bermata itu. A langsung mengeluh bahwa job class-nya tidak cocok untuk bertarung, tetapi Ursula memotongnya dengan menyuruhnya berhenti bersikap cengeng. Ursula lalu memberinya sebatang cabang dari pohon dunia, yang dia patahkan sendiri, dan menyuruhnya menggunakan cabang itu sebagai senjata untuk mengalahkan musuhnya. A menerima tantangan ini, berpikir bahwa sekarang dia bisa membaca gerakan monster, dia seharusnya bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun, dia segera menyadari bahwa ayunannya tidak cukup cepat untuk menyerang kelelawar monster itu. Dia meminta petunjuk dari Ursula, tetapi Ursula hanya menyuruhnya memikirkan sendiri jawabannya dengan mata rohnya. A akhirnya memfokuskan diri sepenuhnya pada lintasan pergerakan monster. Tiba-tiba, dia mengaktifkan versi lanjutan dari skill appraisal-nya, Super Appraisal. Dengan Super Appraisal, dia bisa melihat pergerakan monster dalam gerakan lambat. Memanfaatkan momen ini, dia melancarkan serangan balik,
dan hanya dengan satu pukulan, dia berhasil menghancurkan monster itu ke tanah. A terkejut dengan betapa kuatnya dirinya sekarang, tetapi Ursula langsung menyodok kepalanya dengan karate chop dan memperingatkannya untuk tidak menjadi sombong hanya karena satu kemenangan kecil. Ursula lalu memberinya tugas berikutnya, mengalahkan semua kelelawar bermata di lantai ini. A berhasil menyelesaikan tugas ini lebih cepat dari yang Ursula perkirakan, dan dia pun melanjutkan pelatihan ke tahap berikutnya. Kali ini, Ursula memberinya tugas untuk menilai kemampuan monster bermata dan mengambilnya sebagai miliknya. A mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tetapi Ursula menjelaskan bahwa meskipun manusia biasa tidak bisa melakukannya, mata roh milik A memungkinkan dia untuk melakukannya. A pun mencoba menilai monster itu, dan setelah menatapnya untuk beberapa saat, tiba-tiba dia memperoleh skill Super Acceleration. Namun, kepalanya terasa seperti akan meledak karena banyaknya informasi baru yang masuk. Ursula kemudian menyuruhnya menguji skill tersebut. A mengambil posisi berlari, lalu melaju dengan kecepatan kilat. Namun, ototnya langsung sobek, karena tubuhnya tidak cukup kuat untuk menangani tekanan dari kecepatan itu. Dia jatuh ke tanah, dan Ursula menyembuhkannya dengan tetesan pohon dunia. Dia lalu memberitahunya bahwa dia harus terus berlari sampai jatuh, dan dia akan terus menyembuhkannya. Setiap kali ototnya sobek dan sembuh, tubuhnya akan menjadi lebih kuat, dan dengan mengulangi proses ini ratusan kali, dia akhirnya akan mendapatkan tubuh yang bisa menahan apapun. Setelah beberapa hari, tubuhnya akhirnya menjadi jauh lebih kuat. Untuk pelajaran berikutnya, Ursula mengatakan bahwa dia akan mengizinkan A menilai skill miliknya, meskipun dia sebenarnya sangat enggan melakukannya. A bertanya tentang skill itu, tetapi Ursula tiba-tiba menembaknya dengan bola api tanpa peringatan. Dia kemudian mengatakan bahwa skill yang sedang diajarkan kepada A adalah cara untuk menggunakan sihir tanpa perlu melafalkan mantra. Ursula menyuruhnya menilai kemampuan sihirnya dalam waktu singkat saat dia menembakkan bola api ke arahnya. A gagal menilai skill tersebut dan akhirnya terpanggang dengan tingkat kematangan medium well. Ursula hanya menyembuhkannya, lalu menembaknya lagi. Setelah beberapa waktu, A akhirnya belajar cara menembakkan bola api tanpa perlu mengucapkan mantra. Namun, dia segera tumbang karena tidak memiliki cukup mana. Beruntung, tetesan pohon dunia dari Yuri dapat mengisi kembali mananya dengan cepat bahkan meningkatkan kapasitas mananya. A melanjutkan latihannya selama sekitar setengah bulan, hingga akhirnya dia bisa menembakkan ratusan bola api sekaligus dan bahkan menggunakan sihir tingkat menengah. Ursula kemudian memberitahu A bahwa dia akhirnya cukup kuat untuk menjelajahi Dungeon sendirian. Namun, sebelum itu, dia ingin melakukan ujian terakhir. Dia membawa A untuk bertarung melawan Death Bear, dan A langsung tegang karena trauma masa lalunya. Ursula menyuruhnya untuk lebih percaya diri karena dia telah berlatih keras untuk menjadi kuat, lalu mendorongnya langsung ke hadapan Death Bear. A menembakkan bola api ke arah beruang itu, tetapi ternyata dia adalah seorang Stormtrooper dalam hati. Tidak ada satupun serangannya yang mengenai sasaran. Namun, asap dari bola api menciptakan gangguan, memberinya kesempatan untuk menggunakan skill Super Speed dan berpindah ke belakang Death Bear. Beruang itu mencoba menyerangnya, tetapi A menggunakan Super Appraisal Skill untuk melihat serangan dalam gerakan lambat. Lalu, dia menembakkan sihir angin yang kuat ke arah Death Bear. Setelah itu, dia terus-menerus menembakkan bola api, mengenai beberapa serangan dan meleset beberapa lainnya. Namun, pada akhirnya, dia berhasil menjatuhkan monster S rank tersebut. Dia lalu menilai kemampuan Death Bear dan menyerap skill SOE rank Steel Cutter, yang memberikan daya tahan luar biasa serta kekuatan penetrasi pada serangannya. Saat dia masih pusing karena efek samping dari menyerap skill baru, Ursula mengumumkan bahwa pelatihannya telah selesai. Kini, dia sudah siap untuk menaiki Dungeon dan kembali ke permukaan. Ursula kemudian membawanya kembali ke pohon dunia dan menyuruhnya bersyukur, karena sebelum dia pergi, Ursula akan memberinya hadiah terakhir. Hadiah itu adalah inti roh terakhir dari pohon dunia. A terkejut dan mengatakan dia tidak bisa menerimanya karena terlalu berharga. Namun, Ursula menjelaskan bahwa mereka hanya meminjamkan kekuatan itu kepadanya. Begitu dia mati, inti roh tersebut akan kembali secara otomatis ke pohon dunia. Ursula menggunakan kekuatan sihirnya untuk menggabungkan inti roh dengan mata prostetik A, tetapi A tidak merasakan perbedaan apapun. Ursula yang sudah tua berkata padanya bahwa orang rendahan seperti dia akan membutuhkan waktu lama untuk memahami kekuatan sejati dari mata prostetik yang telah ditingkatkan. A kemudian berbalik ke arah Yuri untuk mengucapkan terima kasih padanya. Tetapi Yuri tidak ada di sana. A bertanya, di mana dia? Dan Yuri menjawab dari dalam mata prostetiknya sebelum muncul dalam wujud manusia. A tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi Ursula menjelaskan bahwa mata A sekarang memiliki inti roh pohon dunia. Itu berarti mata itu pada dasarnya adalah pengganti pohon dunia, yang memungkinkan Yuri untuk tinggal di dalamnya. Dengan begitu, dia akan selalu bersama A kemanapun dia pergi. Yuri dengan senang hati memberitahu A bahwa dia akan menyembuhkan segala luka dan penyakitnya menggunakan tetesan pohon dunia. Meskipun A bersyukur untuk itu,
Dia bertanya kepada Ursula apakah tidak masalah dia membawa roh pohon dunia bersamanya. Ursula menendang A dengan keras karena dia tidak ingin mengirimkan Yuri kepada manusia sembarangan, tetapi di sisi lain, dia juga ingin agar Yuri bisa menjelajahi dunia dan bertemu teman-teman baru. Itulah sebabnya dia akhirnya mempercayakan Yuri kepada A, karena meskipun A seorang idiot, dia adalah orang yang baik. A bersumpah bahwa dia akan menjaga Yuri dengan baik, dan Ursula menegaskan bahwa dia benar-benar harus menepati janji itu. Setelah itu, Ursula menciptakan tato bercahaya di tangan A, yang merupakan mantra penyimpanan tak terbatas. Kemudian, dia mengeluarkan pedang roh yang telah dia buat dari bahan mentah yang diberikan Yuri, lalu menyuruh A menyimpannya di dalam penyimpanan barunya. Namun, sebelum A sempat melakukan itu, Ursula menusuk mata kanannya yang normal dan memaksanya menelan batu sihir agar batu itu dapat menggantikan mata yang terluka. A berteriak, "Apa yang baru saja kau lakukan?" Ursula lalu menjelaskan bahwa mata kanannya sekarang telah digantikan oleh batu bijaksana, yang akan menghubungkan pikiran mereka. Dengan itu, mereka dapat berkomunikasi kapan saja, dan Ursula bisa melihat semua yang A lihat. Dia memperingatkan A bahwa jika dia terlalu dekat dengan putrinya atau melakukan sesuatu yang tidak pantas, dia akan menemukannya dan membunuhnya tanpa ragu. Setelah itu, A bertanya kepada Yuri apakah dia memiliki tujuan tertentu setelah mereka mencapai permukaan. Yuri menjawab bahwa dia ingin bertemu saudara-saudaranya. Ursula lalu menjelaskan bahwa awalnya hanya ada satu pohon dunia raksasa, tetapi pohon itu terpecah menjadi 9 bagian. Yuri adalah salah satu di antaranya, dan pohon dunia lainnya adalah saudara-saudaranya. A berjanji bahwa mereka akan mencari dan menemukan semua saudara-saudara Yuri, dan dengan itu, petualangannya di dunia luar akhirnya dimulai. Bepergian ke seluruh dunia untuk menemui mereka. Dengan itu, dia akhirnya memulai perjalanannya. Dan Ursula terus memberitahu dia tentang rute mana yang harus diambil dan monster apa yang akan dia hadapi. A menemukan bahwa mengalahkan monster peringkat S sekarang jauh lebih mudah, dan dia bahkan tidak mengalami sakit kepala saat menyerap kemampuan mereka, karena Yuri langsung menyembuhkannya. Tak lama kemudian, dia mencapai ruang bos, dan Ursula memberitahunya bahwa kecuali dia mengalahkan bos, jalur ke lantai lain tidak akan terbuka. A ragu karena bos monster pasti jauh lebih kuat dari apapun yang pernah dia hadapi. Tetapi Yuri dan Ursula menyuruhnya untuk percaya pada dirinya sendiri. Termotivasi oleh kata-kata mereka, A memasuki ruang bos dan menemukan inti Dungeon tepat di depannya. Tiba-tiba, lingkaran pemanggilan muncul di tanah, dan dari sana muncul golem batu raksasa. A menyuruh Yuri untuk kembali ke dalam matanya, lalu langsung berlari menuju golem. Dia dengan mudah menghindari serangan pertama, tetapi kemudian golem melemparkan tinju yang sangat kuat ke arahnya. A menggunakan salah satu kemampuan yang telah dia peroleh untuk mengubah tangannya sekeras baja, tetapi dampak pukulan itu justru merobek otot-otot kakinya. Yuri langsung menyembuhkannya di tempat. Lalu A menggunakan kemampuan racun pelarut yang dia dapatkan setelah membunuh ular raksasa untuk melelehkan tangan golem. Namun, hal itu justru membuat golem semakin marah, dan mulai menyerang secara membabi buta. A dengan susah payah melarikan diri dari serangan liar golem dan bersembunyi di balik beberapa batu. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mendekati golem, tetapi kemudian Ursula menyuruhnya untuk menggunakan mantra pamungkas yang dia ajarkan padanya karena sekarang dia memiliki cukup mana untuk itu. A memutuskan untuk mengikuti sarannya dan segera menggunakan sihir pamungkas Nova Strike pada golem, menghantamnya dengan kekuatan seperti meteor dan melelehkan tubuhnya. Dia tidak percaya bahwa dia bisa melakukan ini sekarang. Kemudian, Yuri keluar dari tubuhnya dan mulai menyembuhkannya. A memegang tangannya saat dia berterima kasih padanya, dan Yuri mulai tersipu. Hal itu tidak disukai oleh Ursula, yang segera menyuruhnya untuk fokus menilai sisa-sisa golem. A menggunakan kemampuannya untuk menilai tubuh golem dan memperoleh beberapa kemampuan bertahan dan menyerang tingkat tinggi. Ursula lalu memberitahunya bahwa dia juga bisa menilai inti Dungeon. A ragu apakah itu aman atau tidak, tetapi pada saat itu juga, Ursula berteleportasi di dekatnya dan menilai inti Dungeon untuknya. Dia menemukan bahwa inti tersebut mirip dengan spirit core dari pohon dunia dan menggunakannya untuk memperkuat mata prostetik A. Dia mengatakan bahwa bisa mengalahkan lebih banyak bos Dungeon dan menggunakan inti mereka untuk meningkatkan kekuatan spirit eye-nya, yang akan membuatnya menjadi lebih kuat. Dengan itu, ketiganya keluar dari ruangan bos. Setelah mereka keluar dari ruangan bos, pintu di belakang mereka tertutup. Ursula mengatakan bahwa karena inti Dungeon telah menghilang, Dungeon tersebut kini secara efektif telah tersegel. Itu berarti jalur menuju pohon dunia telah tertutup, bahkan lubang tempat mereka jatuh pun pasti sudah tertutup. Dia menjelaskan bahwa sekarang tidak ada yang bisa mencapai pohon dunia lagi, yang berarti dia tidak perlu tinggal di sana untuk melindunginya. Dengan demikian, Ursula memutuskan untuk ikut bersama Yuri dan A. Tak lama kemudian, mereka bertiga akhirnya mencapai permukaan. Sementara itu, di sebuah bar di kota, pendekar pedang Zord sedang minum bersama beberapa petualang lainnya. Dia mulai menceritakan kisah bagaimana kelompoknya dikepung oleh Hellhounds di dalam Dungeon,
dan mereka tidak menyangka akan bisa keluar hidup-hidup. Namun, dia memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa Allah yang memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan yang lain. Dia mulai bertingkah seolah-olah sangat bersyukur kepada A demi mendapatkan simpati dari para petualang lainnya. Namun, saat dia melihat A berdiri tepat di belakangnya, dia langsung menyemburkan minumannya. Zord terkejut dan bertanya bagaimana mungkin A masih hidup. Ketika A menjawab bahwa dia hanya mengalahkan monster-monster itu, Zord menolak untuk mempercayainya. Para petualang lain mengatakan bahwa Zord seharusnya senang karena penyelamatnya ternyata masih hidup. Namun, A mengatakan kepada mereka bahwa Zord sebenarnya baru saja berbohong. Dia mengungkapkan bahwa Zord dan Jalim telah melumpuhkannya dengan sihir dan meninggalkannya untuk mati di tangan para monster. Hal ini membuat semua petualang yang ada di sana menjadi marah, dan mereka mulai melempar apa saja yang bisa mereka raih ke arah Zord. Namun, A menghentikan mereka. Meskipun semuanya, Zord adalah satu-satunya orang yang menerimanya ke dalam kelompoknya. Dia kemudian berterima kasih kepada Zord untuk semuanya sebelum pergi, membuat semua orang di dalam bar terkejut karena kepribadiannya tampak berubah total. Setelah itu, A, Yuri, dan Ursula mulai menjelajahi berbagai Dungeon, mengalahkan bos monster, dan menyerap inti Dungeon. Mereka terus mencari pohon dunia di dalam Dungeon-Dungeon tersebut, tetapi bahkan setelah beberapa bulan, mereka tidak menemukan apapun. Saat mereka kembali dari perjalanan di salah satu Dungeon, mereka mendengar teriakan dan segera bergegas ke tempat kejadian. Mereka menemukan beberapa monster menyerang sebuah kereta. A dengan cepat membunuh para monster dan menyerap kemampuan mereka, sementara Yuri dan Ursula menyembuhkan para prajurit yang terluka. Setelah itu, A mendekati seorang gadis berambut merah muda di dalam kereta. Gadis itu langsung jatuh cinta pada A pada pandangan pertama dan langsung menempel padanya, memanggilnya sebagai pahlawan. A merasa bingung dan malu dengan situasi itu, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa gadis itu adalah Claudia, putri ketiga dari kerajaan, dan pria yang bersamanya adalah Jasper, pemimpin guild pedagang. Sang putri mengundang A dan kelompoknya ke istananya sebagai ungkapan terima kasih. Setelah itu, dia mulai menunjukkan ketertarikannya pada A dan berusaha mendekatinya. Namun, Yuri tiba-tiba berdiri di antara mereka dan dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah istri A. A terkejut mendengar hal itu, tetapi kejutan yang lebih besar datang ketika Claudia dengan santai mengatakan bahwa dia tidak keberatan menjadi istri keduanya. Saat kedua gadis itu mulai berdebat tentang hal itu, Jasper mendekati A dan berkata bahwa seharusnya menikah dengannya saja. A langsung panik karena tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menarik perhatian baik wanita maupun pria. Namun, Jasper mengatakan bahwa dia memiliki alasan khusus untuk itu. Dia kemudian membawa A dan yang lainnya ke ruang penyimpanannya, menjelaskan bahwa dia suka mengoleksi batu permata yang berharga, dan mata kiri A adalah Spirit Core, benda paling berharga dari semuanya. A terkejut mengetahui bahwa Jasper telah menemukan rahasianya. Lalu, sang pedagang mulai menceritakan legenda tentang pohon dunia yang asli, yang telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menyegel Raja Iblis sebelum akhirnya menghilang dari dunia ini.